menyampaikan hasil wawancara saya dengan 2 kepala sekolah beserta dengan refleksi di dalamnya. Dari wawancara saya dengan kepala sekolah pertama yaitu Bapak Rusin, pengambilan keputusan dalam sebuah kasus yang dialami oleh beliau di mana ada seorang guru yang memiliki pelanggaran disiplin dan menimbulkan rasa tidak nyaman untuk guru-guru yang lain, di mana akhirnya ditetapkan bahwa pembinaanlah sebagai jalan keluar atau sebagai hasil dari pengambilan keputusan. Dari kasus tersebut dapat saya analisa atas dasar 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan sebagai berikut. Dari 4 paradigma yang ada, yakni individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Maka kasus yang diputuskan tadi oleh Pak Rusin termasuk ke dalam paradigma di mana ada satu guru yang melakukan pelanggaran disiplin dan membuat guru-guru lain tidak nyaman, maka masuk ke dalam individu lawan masyarakat. Tetapi pada akhirnya ketika diambil pembinaan sebagai jalan keluarnya, maka ada paradigma baru di sana, yakni rasa keadilan melawan rasa kasihan, di mana kepala sekolah mengambil dasar kasihan atau hati nurani dibandingkan dengan memprosesnya di jalur kedinasan. Sementara dari 3 prinsip pengambilan keputusan, Pak Rusin mengambil prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Walau sebenarnya bisa saja mengambil prinsip berpikir berbasis peraturan jika memang ingin diproses dalam kedinasan yang nantinya hal tersebut tidak mementingkan hati nurani. Karena bisa jadi jika berbasis peraturan, guru tersebut dapat dikeluarkan secara tidak hormat dari institusi, tapi bukan itu yang diambil oleh kepala sekolah. Sementara dari 9 langkah pengambilan keputusan, langkah pertama yakni menggali bahwa ada nilai yang bertentangan. Ya, di dalam proses ini adalah proses untuk mengidentifikasi masalah. Dalam hal ini, kepala sekolah menjalin komunikasi dengan wakil kepala sekolah dan guru senior, karena berdasarkan apa yang dikatakan oleh beliau bahwa lembaga pendidikan tidak bisa langsung saja untuk menghukum, tetapi harus ada pembinaan dahulu di dalamnya. Lalu langkah kedua dalam menentukan siapa yang terlibat, di sini Pak Rusin sudah menjalin komunikasi dengan beberapa guru dan beberapa warga sekolah sampai akhirnya beliau bisa menentukan siapa-siapa saja yang terlibat di dalamnya dari kasus ini. Yang ketiga, langkah mengumpulkan fakta yang relevan, di mana dalam proses ini Pak Rusin menggali apa saja penyebab atau apa saja yang sudah dilakukan oleh guru tersebut dan apa saja alasan-alasannya sehingga menjadi sebuah kumpulan-kumpulan fakta yang akhirnya bisa relevan untuk memutuskan sebuah keputusan. Dalam langkah keempat, di mana ada pengujian benar atau salah. Dalam uji legal tidak ada pelanggaran secara hukum dalam kasus ini. Lalu dalam uji regulasi atau kode etik ada uji kode etik profesi di sini, yakni atas dasar kompetensi kepribadian guru, di mana seharusnya guru tidak melakukan hal tersebut. Lalu di dalam uji intuisi ada perasaan bersalah memang dalam kasus ini dalam memutuskan untuk menjalankan pembinaan saja sebagai jalan keluarnya, tetapi hal itu diambil karena tidak berlawanan dengan nilai-nilai yang diyakini oleh kepala sekolah. Lalu di uji halaman depan koran, jika kasus ini viral tentunya akan tidak nyaman, tetapi dengan keputusan yang sudah diambil maka bisa menghasilkan kenyamanan untuk bersama. Dalam uji panutan
Di tingkat yang lebih tinggi, menurut saya rasa jika memandang rasa peduli, maka pastinya akan mengambil langkah yang sama dengan apa yang dilakukan oleh kepala sekolah atau Parusin. Dan pada langkah kelima, paradigma benar lawan benar, ada paradigma individu melawan masyarakat dan keadilan melawan rasa kasihan. Di langkah keenam, di prinsip resolusi, ada berpikir berbasis rasa peduli di dalamnya. Di dalam langkah selanjutnya nomor 7, investigasi opsi trilema, saya melihat tidak muncul di mana ada penyelesaian yang kreatif ketika menyelesaikan masalah ini. Karena menurut saya memilih sebuah kegiatan akhirnya pembinaan itu bukan sesuatu yang kreatif. Mungkin sebenarnya ketika digali lagi masih ada opsi-opsi lain yang secara kreatif bisa dimunculkan sebagai hasil dari pengambilan keputusan. Langkah ke-8, dalam membuat keputusan, Pak Rusin lebih memilih untuk melakukan pembinaan terhadap guru yang melakukan pelanggaran disiplin tersebut, alih-alih memberikan hukuman disiplin lewat jalur kedinasan. Dan terakhir, di nomor 9, melihat lagi keputusan dan merefleksikan, saya melihat dan saya mengamati bahwa dalam proses wawancara saya dengan Pak Rusin, terdapat proses evaluasi terhadap kasus tersebut, ada proses refleksi juga terhadap kasus tersebut, dan pastinya ada tindak lanjut yang dilakukan nantinya oleh kepala sekolah beserta dewan guru terhadap kasus tersebut. Dari kasus ini, saya banyak belajar bahwa bisa saja seseorang ketika melakukan sebuah pelanggaran bisa kita bawa ke dalam jalur kedinasan, dan akhirnya mungkin orang tersebut akan dengan tidak hormat dikeluarkan dari institusi. Tapi sebagai seorang pimpinan yang bijaksana, mengandalkan rasa peduli itu lebih baik dan lebih bijaksana untuk kenyamanan semuanya. Stop. Berapa menit? Dari wawancara yang kedua yang saya lakukan dengan kepala sekolah bernama Ibu Pertiwi Sukmawati, di dalam kasus tersebut, kasusnya adalah ada guru yang sakit, tetapi karena si guru tersebut adalah tulang punggung keluarga, maka secara mental dan secara ekonomi tidak siap untuk pensiun dini. Beliau masih bisa mengajar, tetapi tidak bisa full selama 24 jam pelajaran seperti yang seharusnya peraturan guru mengajar. Nah, jadi dalam hal ini kepala sekolah mencarikan guru pendamping agar ketika beliau sedang merasa sakit atau tidak bisa hadir ke sekolah, maka ada guru pendamping yang menggantikan. Nah, dari kasus tersebut, jika melihat dari sisi 4 paradigma dilema etika, maka masuk ke dalam rasa keadilan melawan rasa kasihan. Karena seharusnya guru ini bisa dipensiun dini dan tidak lagi mengajar dengan alasan kondisi kesehatan, tetapi melihat dari sisi guru tersebut sebagai tulang punggung keluarga, maka rasa ibalah yang muncul, dan itulah yang akhirnya dijadikan sebagai pengambilan keputusan. Dari 3 prinsip pengambilan keputusan, Ibu Pertiwi mengambil keputusan dengan berpikir berbasis rasa peduli, di mana rasa peduli atau rasa iba atau rasa kasihan yang lebih ditonjolkan dibanding hasil akhir ataupun peraturan. Dari 9 langkah pengambilan keputusan, bahwa langkah pertama menggali bahwa ada nilai yang bertentangan, Ibu Pertiwi melakukan komunikasi yang efektif dan melakukan koordinasi dengan guru-guru lain terkait masalah ini. Lalu langkah kedua adalah menentukan siapa yang terlibat, tentunya guru yang sakit dan guru yang nantinya dijadikan sebagai pendamping. Lalu ketiga, mengumpulkan fakta yang relevan, mengecek kembali apa sakitnya,
seberapa parahnya hingga tidak bisa hadir setiap hari ke sekolah. Hal itu dilakukan oleh Ibu Pertiwi sebagai kepala sekolah. Lalu yang keempat, dalam pengujian benar atau salah, dalam uji legal tidak ada pelanggaran hukum dalam kasus ini. Dalam uji regulasi atau kode etik ada pelanggaran kode etik profesi memang, karena guru tersebut tidak bisa mengajar sesuai dengan kode etik guru, yakni 24 jam pelajaran. Dalam uji intuisi ada perasaan salah memang dalam diri kepala sekolah mengenai kasus ini dan memutuskan untuk tidak pensiun dini, tetapi melihat dari sisi kepedulian, keputusan yang diambil tidak berlawanan dengan nilai-nilai yang diyakini oleh kepala sekolah tersebut. Uji halaman depan koran, sekali lagi saya nyatakan tidak ada yang nyaman dengan publikasi, tetapi dengan adanya pengambilan keputusan mempertimbangkan rasa peduli, maka tidak ada yang salah dengan ini. Dan dari uji panutan, pastinya nanti di tingkat pimpinan yang lebih tinggi, jika memandang rasa peduli, maka keputusan yang diambil akan sama. Nomor 5 atau langkah kelima, dalam paradigma benar lawan benar, yang diambil di sini adalah, atau yang terlihat di sini adalah keadilan lawan rasa kasihan. Langkah keenam di prinsip resolusi, yang ada di sini adalah berpikir berbasis rasa peduli. Dan nomor 7, di dalam investigasi opsi trilema, tidak muncul di mana ada penyelesaian yang kreatif dalam kasus ini. Dan di langkah ke-8, dalam membuat keputusan, Ibu Pertiwi mencari pendamping untuk guru yang sakit daripada melaporkan ke jalur kedinasan dan akhirnya pensiun dini, karena guru tersebut adalah tulang punggung di mana belum siap secara mental dan secara ekonomi untuk pensiun dini. Di langkah terakhir, di langkah nomor 9, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Ada proses evaluasi di sini, terdapat juga proses refleksi yang diadakan oleh Ibu Pertiwi sebagai kepala sekolah dengan Dewan Guru, dan ada tindak lanjut dari kedua proses tersebut mengenai kasus ini. Dari pandangan saya secara umum tentang kasus ini masih mirip atau sama dengan kasus sebelumnya, yakni kasus yang diputuskan oleh Pak Rusin, di mana rasa peduli atau rasa kasihan itu lebih harus diutamakan dibandingkan dengan rasa keadilan atau peraturan. Karena peraturan bisa dibuat sedikit lebih fleksibel jika kita lebih mengarah kepada rasa kasihan. Dan nantinya ketika saya sebagai seorang pemimpin, saya sadar betul bahwa apapun harus mengikuti peraturan yang ada. Tetapi untuk beberapa kasus, balik lagi, sebagai manusia kita memiliki hati nurani, di mana hati nurani tersebut dipergunakan untuk mengambil keputusan atas dasar rasa peduli. Sekian refleksi dari saya. Terima kasih.